Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam program renungan dan doa malam hari ini. Semoga sukacita Yesus Kristus selalu hadir dalam kehidupan kita. Kembali pada malam hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu, supaya apa yang kita dengar dari firman Tuhan dapat kita tanam di dalam hati dan pikiran kita, supaya nama Tuhanlah yang dipuji dan dipermuliakan. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kembali kami ingin datang ke hadirat-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Berilah hikmat akal budi kepada kami, sehingga kami boleh menerima firman-Mu dengan sukacita. Dan biarlah firman-Mu ini menjadi berkat untuk kami dan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita baca Alkitab kita dalam 2 Tesalonika 2 ayat 1-12. Sekarang mengenai kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus, dan saat disatukannya kita bersama dengan Dia, kami memintamu saudara-saudara, supaya kamu jangan cepat bingung dalam pikiranmu, atau gelisah saat mendengar bahwa hari Tuhan sudah datang, baik dari roh atau pesan atau surat yang seolah-olah dari kami. Jangan biarkan seorang pun menyesatkanmu dengan cara apapun, sebab hari itu tidak akan datang sebelum kemurtadan datang dan si manusia jahat dinyatakan, yaitu si anak kebinasaan, yang melawan dan meninggikan dirinya terhadap semua yang disebut Allah, atau yang disembah orang. Dan ia akan mengambil tempat duduk di bait Allah dan menyatakan dirinya sebagai Allah. Tidak ingatkah kamu bahwa ketika aku masih bersamamu, aku memberitahukan hal ini kepadamu? Sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga baru pada saatnya nanti, ia akan dinyatakan, sebab misteri kedurhakaan sudah sedang bekerja. Hanya Dia yang sekarang menahannya akan tetap menahannya sampai ia disingkirkan. Kemudian manusia jahat itu akan dinyatakan. Namun Tuhan akan membunuhnya dengan napas mulutnya dan melenyapkannya dengan kedatangannya. Kedatangan si manusia jahat itu akan selaras dengan pekerjaan iblis, disertai dengan segala macam kuasa, tanda-tanda ajaib, dan mujizat-mujizat palsu, dan dengan semua muslihat jahat bagi mereka yang akan binasa, karena mereka menolak untuk mengasihi kebenaran sehingga diselamatkan. Oleh karena itu, Allah mengirim kesesatan yang hebat atas mereka supaya mereka percaya pada kebohongan, sehingga mereka semua dapat dihakimi, yaitu mereka yang tidak percaya pada kebenaran dan senang dengan kejahatan. Saudaraku, kita bersama-sama berada dalam masa penantian akan datangnya kembali Tuhan Yesus Kristus ke dunia. Dalam masa ini, banyak hal bisa terjadi dan mengganggu iman kita kepadanya. Kemurtadan akan menyatakan dirinya untuk melawan Allah. Orang-orang akan makin berani dan secara terang-terangan menunjukkan kedurhakaan. Antara lain suka meninggikan dirinya dengan penuh kesombongan, bahkan merasa diri lebih tinggi daripada Allah. Gambaran menduduki bait Allah adalah gambaran dosa besar dari orang yang menghina Allah dan memuliakan diri seolah-olah dia itu Allah. Orang-orang murtad dari segala kebenaran dan kebaikan. Kita dapat melihat merebaknya pemujaan kepada diri sendiri dan ajaran-ajaran akhir zaman yang menyesatkan. Semua itu akan tampak makin nyata terjadi dan dilakukan oleh banyak orang. Dalam keadaan penuh kemurtadan semacam itu, kaum beriman akan makin mengalami ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Kita tidak boleh menyerah menghadapi semua itu. Jangan kita dibuat bingung dan gelisah, atau disesatkan oleh mereka. Jangan juga menganggap wajar dan lumrah kejahatan itu, sehingga kita tergoda untuk berkompromi dengannya.
Firman Tuhan menyatakan bahwa orang-orang yang melakukan kedurhakaan akan dibinasakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Apabila kita menyerah, apalagi mengikuti tanda-tanda palsu dan tipu daya jahat mereka, kita telah melepaskan kebenaran Allah dan tidak ada bedanya dengan orang-orang yang harus binasa, yakni orang-orang yang tidak beriman. Menjelang hari Tuhan, dunia makin menyombongkan diri dan disesatkan oleh banyak kebohongan. Justru karena itu, sebagai umat beriman, kita harus makin waspada. Kita perlu makin memperdalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus dan mendekatkan diri kepadanya. Bersama semua umat beriman, kita mau hanya mengandalkan kekuatan Tuhan saja dan tidak berkompromi dengan kuasa lain. Tidak usah gelisah, apalagi pasrah, karena bersama-sama dengan Dia, di dalam kuasa-Nya yang ajaib kita dapat menghadapi dan mengatasi semua ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan tadi. Demikianlah firman Tuhan malam hari ini. Semoga firman Tuhan ini dapat menjadi berkat untuk kita semua, supaya kita semakin bertumbuh di dalam hadirat Allah, supaya nama Tuhanlah yang dipuji dan dipermuliakan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa kepada Tuhan Yesus, supaya Tuhan melawat kita pada malam hari ini, dan besok bangun dengan keadaan sehat dan sukacita. Yesus selalu menaungi hati dan pikiran kita. Tuhan Allah Bapa kami, ketika membuka mata pada pagi hari ini, kami menyadari bahwa Engkau masih menyertai dan memberikan berkat yang luar biasa. Kami masih diperbolehkan menghirup udara segar dan bertemu dengan orang-orang yang peduli terhadap kami. Kami masih diberi kekuatan untuk menjalani aktivitas sehari-hari dengan penuh semangat. Kami masih diberi kepercayaan untuk menatap masa depan yang lebih baik dari hari sebelumnya. Itu semua atas berkat penyertaan-Mu, Tuhan. Dan sekarang, pada malam hari ini kami akan beristirahat, menutup mata untuk mengumpulkan energi guna menjalani aktivitas esok hari. Berkatilah Tuhan, agar kami memiliki cukup waktu untuk beristirahat. Berkatilah juga keluarga, teman, saudara, dan semua orang yang kami kenal, agar diberi berkat yang sama seperti yang kami terima dari Engkau. Cukupkan tidur kami dan berikan kebahagiaan sehingga kami dapat bangun pada esok hari dengan semangat, dan dapat menjalani hari yang baru dengan penuh sukacita. Maafkan juga kami semua yang benar-benar ingin bertobat dan kembali kepadamu. Kami dengan rendah hati mengakui dosa kami dan meminta belas kasihan-Mu. Kami belum mencintai-Mu dengan hati yang murni. Kami juga tidak mencintai sesama seperti diri kami sendiri. Kami tidak melakukan keadilan, mencintai kebaikan, atau berjalan dengan rendah hati bersama-Mu, Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan dalam cinta kasih-Mu. Dengan belas kasihan-Mu yang besar, bersihkan kami dari dosa kami. Ciptakan dalam diri kami hati yang bersih, dan perbarui roh yang benar di dalam diri kami. Kembalikan kepada kami sukacita keselamatan-Mu dan dukung kami dengan roh-Mu yang melimpah. Pada kesempatan ini kami juga ingin memohon supaya Engkau menjaga bangsa dan negara kami ini. Bantulah bangsa ini agar dijauhkan dari segala macam bencana, malapetaka hingga perpecahan antar suku dan agama. Persatukan kami ya Tuhan, karena sejatinya kami merupakan suatu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia. Ajarlah kami untuk saling menghormati satu dengan yang lain, supaya kami bisa menjaga toleransi yang selama ini tetap terjaga. Kami juga mendoakan seluruh pemimpin bangsa ini agar selalu diberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin negara ini. Biarlah mereka mampu menjalankan pekerjaan sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan. Kiranya Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Mampukan kami untuk selalu bersyukur dan bersukacita atas berkat-Mu atas kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.